Tes. 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 Shalom. Puji Tuhan, kita sudah masuk hadirat Tuhan. Sudah merasakan kehadiran Tuhan hari ini, amin. Pagi ini ya, luar biasa. Jadi kalau hari ini saudara senang menikmati kasih Tuhan, hadirat Tuhan, besok datang lagi. Ya, datang terus Bapak Ibu ya. Puji Tuhan. Karena ini yang pertama ya, kita buka yang ada lembaran ya. Tapi saya nanti pembahasannya, mohon maaf ya agak keluar konteks sedikit ya, Esther. Karena saya baru dapat hari ini ya. Ya. Oke, di halaman pertama kita ada judul yang besar ini ya. Siapakah yang layak mendaki gunung Tuhan? Ini dengan satu maksud, artinya siapa yang boleh menghampiri Tuhan gitu loh maksudnya ya. Jadi saudara jangan pikir daki gunung terus naik ke gunung gitu ya. Jadi ini istilah ya. Jadi siapa yang boleh menghampiri takhta Allah yang kudus? Ini disebutkan di Mazmur pasal 24 yang ketiga yang berbunyi, siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Pertanyaan. Siapakah yang boleh berdiri di tempat-tempatnya yang kudus? Ya. Yang pertama yaitu orang yang bersih tangannya dan orang yang murni hatinya. Ya, saudara, dua hal ini sangat berkaitan dengan apa yang saya sampaikan saat ini, yaitu saya ambil satu renungan firman Tuhan di dalam Injil Markus, ya saudara ya. Nah, kita sudah dekati Natal, hari ini sudah Natal sudah ber ini, sudah suasana Natal ya. Ini ada Injil Markus pasal yang pertama, ini tentang Yohanes Pembaptis. Tadi kita akan baca, siapa yang boleh menghampiri takhta Allah? Orang yang bersih tangannya, yang murni hatinya. Siapa yang bersih tangannya, yang murni hatinya? Kita belajar dari apa yang dikatakan di dalam Injil Markus ini ya, tentang Yohanes Pembaptis. Bapak Ibu Saudara, Yohanes Pembaptis ini ditulis semua Injil sinopsis nulis ya. Matius nulis, Lukas nulis, ya, Yohanes juga nulis, Markus, ya, kita baca saat ini di Injil Markus. Sebetulnya yang paling terperinci itu di Injil Lukas ya, itu disebutkan tentang kelahirannya. Tapi ini langsung Injil Markus pasal yang pertama. Markus pasal yang pertama, judulnya tentang Yohanes Pembaptis. Ya, saya baca ya. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Jadi nubuat ini ya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di Sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku datang, sesudah Yohanes Pembaptis datang, ia, siapa ia? Yesus, yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku, Yohanes Pembaptis, membaptis kamu dengan air. Tetapi ia, yaitu Tuhan Yesus, akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Tolong diperhatikan, berarti Yesus, Yohanes Pembaptis membaptis dengan air, tetapi Yesus membaptis dengan apa? Roh Kudus. Jadi tentang Yohanes Pembaptis ini
sudah dinubuatkan bahwa sebelum Yesus datang, akan didahului oleh seorang yang mempersiapkan jalan, membuka jalan. Apa ciri-cirinya? Ada suara orang berseru di padang belantara. Siapa itu? Yohanes Pembaptis. Dalam Injil Markus langsung ya, jadi tidak ditelusuri dulu. Tapi kalau saudara mau jelas tentang siapa Yohanes Pembaptis, saudara bisa buka di Injil Lukas. Ya, itu siapa bapaknya ya? Bapaknya Yohanes Pembaptis ini salah seorang imam, ya, imam besar yang setahun sekali masuk ke dalam ruang Maha Kudus di Bait Suci Allah. Ya, jadi di sini langsung dijelaskan tentang Yohanes Pembaptis dalam Injil Markus ini. Saudara, dikatakan apa saudara? Ia mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dikatakan luruskanlah jalan baginya. Saudara, kalau luruskan itu berarti segurungnya apa saudara? Bengkok-bengkok gitu ya. Bengkok-bengkok. Yohanes Pembaptis diberi tugas sebuah misi, ya. Maka kelahirannya pun diberitakan oleh malaikat. Yohanes Pembaptis ini juga luar biasa, ya. Kelahirannya pun mirip-mirip dengan Tuhan Yesus, ya. Tapi lihat, kita belajar dari Yohanes Pembaptis ya. Dia katakan luruskan jalan baginya. Nya itu siapa saudara? Nya yang dimaksud itu adalah nyaur besar, itu adalah Tuhan Yesus. Dan Yohanes Pembaptis ini dipakai Tuhan luar biasa. Bayangkan, ia seorang yang penuh dengan Roh Kudus. Sekalipun waktu itu Roh Kudus belum dicurahkan. Ya, buktinya apa? Dia bisa menyampaikan berita ini dengan kuasa Allah. Sebab saudara tahu, orang Yahudi, orang Israel, pada waktu itu bangsa Israel ini sedang menantikan penyelamat bangsanya, yaitu Mesias yang disebut Raja. Mereka sedang menantikan. Kenapa? Karena mereka sedang dijajah, dikuasai oleh bangsa Romawi waktu itu. Di tengah-tengah mereka menantikan itu, tiba-tiba terdengarlah suara orang yang berseru-seru di padang belantara. Siapa itu? Yohanes Pembaptis. Ya, apa seruannya, saudara? Seruannya yaitu di ayat yang keempat. Ini yang diserukannya. Ya, ia menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Karena perkataan Yohanes Pembaptis ini disertai dengan wibawa Allah, maka saat itu menjadi sebuah seperti apa ya? Kalau angin, hujan tiba-tiba seperti petir menggelegar. Orang-orang pada mendengar siapa Yohanes ini. Setelah dengar selidik punya selidik, mereka mendengar di mana ternyata ada seorang yang diutus oleh Tuhan. Namanya Yohanes Pembaptis. Jadi Yohanes Pembaptis ini lahirnya lebih dulu dari Tuhan Yesus. Selisih berapa tahun? Mr. Vivi mungkin tahu ya, sedikit ya. Sebentar, karena waktu kandungannya mereka mengandung, sama-sama mengandung. Tapi Yohanes Pembaptis ini lahir duluan gitu ya. Jadi anggap aja kalau di dunia ini kokonya, saudara ya. Dikatakan bertobatlah. Seruan ini seperti sesuatu yang menggelegar di bangsa Israel waktu itu. Sehingga mereka tanpa mereka tanya, biasanya kalau orang keras itu mereka itu tanya dulu, kamu itu siapa, gini diselidiki. Tapi mereka begitu mudah, mereka datang berduyun-duyun, menyerahkan diri, mengaku dosa, dan dibaptis. Saudara, kalau ditulis di Injil yang lain, itu ada sebuah pertanyaan dari para tua-tua Yahudi. Mereka itu bertanya-tanya, karena Yohanes ini namanya tiba-tiba muncul, mereka kaget. Lalu diselidiki, dipanggil. Kamu itu siapa sebetulnya? Apakah kamu Mesias? Ya, apakah kamu Mesias? Sebab
yang digambarkan, ditulis di dalam Yesaya, itu adalah suara orang berseru-seru, itu cuma istilahnya kalau saudara dalam acara-acara itu pelopor dulu ya, pembuka dulu. Ada pembukaan dulu, baru acara resmi. Nah, Yohanes Pembaptis ini membuka. Apa yang diakui Yohanes Pembaptis? Sekalipun dia ini orang yang terkenal waktu itu. Betul nggak? Orang top, dipandang. Muridnya sangat banyak, yang pengikutnya sangat banyak. Sampai-sampai dia dikira apa? Mesias itu. Tapi ketika ditanya, saudara tahu nggak? Jawabannya Yohanes Pembaptis. Aku ini cuma suara. Saudara, orang yang begitu luar biasa. Kita belajar dari Yohanes Pembaptis. Seorang yang dipakai Tuhan luar biasa, tapi dia punya kerendahan hati. Kalau dia itu mau menyombongkan diri sangat mudah. Sangat mudah, tinggal selangkah saja. Tapi dia tidak. Aku ini cuma suara. Seperti yang disampaikan Nabi Yesaya. Orang yang berseru-seru di padang gurun. Bertobatlah. Sebab kerajaan Allah sudah dekat. Siapa kerajaan Allah? Bicara tentang pribadi Yesus. Yang sebentar lagi akan muncul. Bahkan dalam ayat ini mengatakan, untuk membungkuk dan buka tali kasutnya saja aku tidak layak. Sebuah bukti, sebuah kerendahan hati yang patut dicontoh. Saudara, salah satu inti dari doa puasa itu adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dengan merendahkan diri dan berpuasa. Dalam kitab Perjanjian Lama disebutkan, ya, merendahkan diri. Seperti ini. Nah, sekarang kita ambil apa yang diserukan oleh Rasul Yohanes. Bertobatlah. Saudara, kata-kata bertobat itu adalah sebuah peringatan. Ya. Mengapa? Karena kalau saudara ada orang ngomong, kamu tobat dulu ya. Berarti orang ini punya etikat baik untuk mengingatkan kita. Ya, kita ambil positifnya saudara ya. Walaupun tidak semua orang yang ngomong gitu itu motivasinya benar. Tapi kita yang positif dulu ya. Ada orang, kamu tobat toh. Nih kamu mati loh kamu ya. Kamu disambar beledek loh. Iki enggak benar saudara ya. Itu ngancam, enggak. Yesus enggak pernah ngancam. Sekalipun saudara itu jatuh dalam dosa. Ingat saudara itu anaknya Tuhan. Saudara sudah percaya Yesus, saudara itu sudah diselamatkan. Artinya sama seperti bapak ketika lihat anaknya melanggar. Apa langsung di PHK anaknya? Enggak. Anak yang terhilang sudah jelas-jelas ini berontak. Aku minta apa yang menjadi hakku. Wah, saudara, ini sombong. Sebetulnya apa yang kita miliki ini bukan hak kita, betul ya? Ini cuma titipan. Kita ini cuma dapat akses. Karena bapak kita soge, kita kecipratan. Ya, bapak kita punya villa. Saya punya akses menuju villa itu. Saya punya kuncinya. Karena sama, karena bapak saya. Kalau kita jatuh dalam dosa, anak ini terhilang. Pintu itu masih terbuka. Kapanpun bapak itu masih nunggu. Kapan anakku pulang? Itulah hati bapak. Itulah Tuhan saudara dan saya. Kita bangga. Semakin kita mengerti kasih karunia ini, semakin kita ini tidak gampang-gampang. Titik-titik berdosa. Cek gampangnya berbuat dosa. Titik-titik melanggar. Kalau kita ngerti kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Saudara, kalau seorang orang itu merasa dia bersalah, ditegur, Roh Kudus itu menegur, nak bertobatlah. Ini bertobatlah. Supaya apa? Supaya kita ini layak datang di hadapan Tuhan dengan tangan yang bersih. Kalau salah, bertobat. Setuju katakan amin? Ya, kita tidak lepas dari salah Bapak Ibu. Ada seseorang datang sama saya, dia ingatkan, Sen, kamu tahu nggak orang ini. Oh ya saya tahu. Sekarang orangnya sakit keras. Kena gegar otak, jatuh, kepleset di depannya Alfamaret, des, kena sebelah kiri, koma. Kata dokter pendarahan di otak, dibuka batok kepalanya. Karena ini orang super kaya, cepat
tindakannya. Setelah dibuka sadar, ya sadar dia ngomong-ngomong. Setelah hari Sabtu sadar, Minggu kolaps. Terjadi pendarahan yang lebih besar. Karena tiba-tiba tekanan darahnya itu naik, tidak terkontrol sehingga pembuluh darah pecah semua di otak. Dokter bilang, ini percuma, dioperasi ya tidak bisa waras, tidak dioperasi ya tidak bisa waras, tapi terserah keluarga. Saudara, mengapa saudara? Karena orang yang saya sebutkan ini, saya tidak sebutkan namanya saudara ya, ini privasi saudara. Ini tidak di Surabaya, jauh. Betul saya nggak bohong ya, bukan bohongan. Ini jauh, jauh dari kita, kotanya jauh. Selama hidupnya, dia sudah ditegur berkali-kali. Tapi tidak mau firman Tuhan ngomong, siapa yang ku kasih, ia ku tegur dan ku hajar. Nanti tema kita hari Minggu ya, ini bocoran titik saudara ya, masuk. Nanti hari Minggu saya akan sampaikan yang di 8:30 ya, Pastor ya, betul ya. Waktu saya, betul ya. Waktunya Tuhan. Ya, sudah ditegur enggak mau bertobat, dipukul. Lalu si ibu pendeta ini cerita sama saya, waduh, sakno ya, ya apa ini? Lalu keluarganya mengambil keputusan, dikasih waktu 4 hari. Kita operasi dulu. Karena dokter dioperasi, gak dioperasi ya percuma, enggak ada gunanya. Wis gawe nutup pendarahan ini dioperasi. Setelah dioperasi ya persis omongnya dokter, nggak bisa apa-apa. Sekarang harus pakai alat bantu nafas itu respirator. Ayo kan ngomong gak karuan. Respirator ya. Ventilator, ayo kan yo. Ventilator wis bener ya. Pokok ya itulah alat bantu nafas. Keluarganya cuma ngasih deadline 4 hari sudah. Bapak ini umurnya kurang lebih 70 tahun. Keluarga bilang, kita tunggu 4 hari. Kalau dia bisa ngatasi masa krisisnya, kita lanjutkan pengobatan. Kalau enggak, kita cabut alatnya. Wih, si ibu pendeta ini ngejar saudara. Aduh son, tolong ya apa ini son, ya apa ini? Saya belum, tenang aja Ci. Tidak usah bingung. Ya, walaupun dilepas, kalau Tuhan ngomong belum wayahe, bisa mati? Hidup manusia itu tangan Tuhan, hidup matinya itu. Jadi saudara kalau saya dikasih tahu, Pak Johnson tolong doa no papaku, guys, opo Pak, tolong doa no supaya tak serahkan, main serah-serah enak. Serah itu artinya apa? Doa no mati, betul nggak? Nggak berani saya. Saya bukan pendeta pencabut nyawa, enggak. Ya, nyawa kok dicabut-cabut. Tuhan itu bukan pencabut nyawa, enggak pernah nyabut-nyabut itu ya. Enggak tahu kalau yang di luar. Tuhan Yesus enggak pernah. Ya apa ini? Saya jelaskan. Ci, tenang. Sebab gini loh, waktu bertobat sudah diberikan kesempatan. Itu waktu, ya. Tapi tidak digunakan. Ya sudah. Risiko tanggung sendiri. Apakah terus Pak Josen, nek ngono langsung masuk neraka ini mati ya? Loh, iki mana menghakimi mana masuk neraka? Tidak usah. Kita tidak usah menghakimi orang nek kecelakaan masuk neraka apa sing meledak pesawat itu, wah itu mesti mlebu neraka. Saudara bukan hakim. Ya. Tuhan yang tahu. Saya ngomong hidupnya selama hidupnya dia sudah percaya Yesus. Bahkan orang ini adalah salah satu pengerja diaken di sebuah gereja yang besar. Saudara, diaken tapi dia tidak bertobat, ditegur nggak bertobat. Saya kasih tahu, saya ingatkan, Ci, ini urusannya Tuhan. Apa menjadi keputusan Tuhan? Gitu ya, kok Cik mentolo ya, keluarga kok mentolo ya. Nah, gampang kita menghakimi orang ya. Saudara, kita kan nggak tahu. Itu mereka ngambil keputusan itu dasarnya apa? Sorry ya, ini saya cuma berandai-andai. Mungkin keluarga wis kepegelen. Bisa nggak? Boleh alasan itu? Boleh. Yang kedua, mungkin keluarganya kasihan. Kalau ini sudah ini, boleh ya alasan itu ya. Kan banyak alasannya. Ya biarkan mereka ambil keputusan. Ini kan keluarga besar, tidak mungkin 1-2 orang yang ambil keputusan. Ya, bisa jadi.
Iki wong nakal. Diweling gak gelem tobat. Saya digepuk. Mungkin keluarga wis gregeten. Bisa nggak? Bisa. Hanya keluarga manusia bisa gregeten. Apa Tuhan gak gregeten? Ya, Tuhan itu juga punya perasaan Bapak Ibu. Kalau saudara dikei waktu bertobat gak tobat-tobat, kasih Tuhan tuh mbok olor-olor terus. Atau diolor. Kok karet. Susu apa? Pedot. Ingat, Tuhan itu dua sisi. Satu sisi seperti mata uang. Tuhan itu sangat mengasihi kita. Tapi sisi lain, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang, itu juga yang dituainya. Itu ayo supaya kita bersih tangan kita. Ayo bertobat. Ya, punya kemurnian hati. Jangan cuma di depan orang. Itu namanya pencitraan. Ya, di depan orang baik. Tapi di belakangnya asli ini iri hati. Wah, ini banyak enggak saudara? Dosa iri hati itu sekarang lagi disebarkan sama iblis di mana-mana, terutama di gereja-gereja. Tapi gereja sini enggak ada, terutama saudara sini enggak ada ya. Enggak ada, semua baik-baik saudara. Kalau lihat orang berhasil loh, kok cekot gitu hatinya. Lihat orang seneng tuh enggak seneng. Ya, aku gak seneng taji iku. Opo? Sejak dari itu loh, diberkati Tuhan, tambah sombong saiki. Duh, orang nikmati berkatnya, dilokno sombong, ya sudah. Banyak orang seperti ini. Murni hatinya. Amin. Supaya apa? Layak. Makanya Yohanes Pembaptis ngajari. Karena dia penuh dengan Roh Kudus, ucapannya penuh wibawa. Ayo bertobatlah. Luruskan jalan, ojo liku-liku koyo ulo. Orang yang suka liku-liku, oh ini suka bujukan, ini sediluk ini ulo. Saudara mesti ngomong gitu ya, ulo. Enggak, kita bukan ular ya, kita manusia. Amin. Ya, kita sudah ditebus. Jadi kalau kita sudah menyadari, kalau kita dulu sering nipu orang, ya sekarang bertobat. Ada seorang, orang ini kaya, ya suka. Nah, saya sama Pak Yamin sama teman-teman ini sering kecipratan, pernah kecipratan sekali saudara ya. Saya itu dipinjami kartu. Pak Josen pakaiin kartu ini piala bergilir Pak Josen. Tak kena pendeta-pendeta. Saya udah pergi, konco-konco nikmati berkat Tuhan. Gak bayar saudara, makan gak bayar, gratis itu ya. Tapi ada limitnya, enggak non limit. Dia telepon saya, dia curhat. Pak Josen, aku ini loh punya kenalan pendeta. Oh berani Pak Josen. Dia itu nek negara orang enggak ada tedeng aling-aling. Dia enggak takut sama orang kaya loh. Dalam hati saya juga enggak takut Bu sama ibu. Dia cerita, dia itu nek negor, ada orang enggak mau bertobat itu ya. Sekalipun soge itu Pak Josen. Soge. Diparani Pak. Tapi dia negornya sopan. Pak, Bapak ini mesti bertobat. Kan Tuhan sudah tegur Pak, bolak-balik. Bapak kalau terus gini, Bapak itu nanti bisa dihukum sama Tuhan. Bukan Tuhan itu jahat Pak. Teguran Tuhan, ajaran Tuhan itu bukan untuk membinasakan Pak. Tapi untuk supaya balik. Tapi daripada ngenteni digebuk, ayo bertobat sekarang lah enak Pak. Daripada Bapak nanti kena kanker darah. Medeni saudara ngomongin saudara ya. Dia itu wani loh Pak ngomong itu Pak. Dan ini hamba Tuhan ini enggak ngawur. Dia itu bukan sembarangan. Kalau nyampaikan firman Tuhan, dia ini sekolah Pak. Oh iya memang Bu, orang tidak boleh sembarangan. Nyomot-nyomot Alkitab, nyomot-nyomot ayat, bahaya. Gak ngerti konteknya, nanti bisa sesat nanti. Ini pinter orang itu juga. Dia itu baik Pak orangnya Pak. Dia itu mau rendah hati sama jemaatnya itu. Ya, dia tidak suka menggunakan kesempatan. Misalnya orang kaya ini ulang tahun, pesta gitu ya. Nanti gilirannya ibu gembalai, istri saya ulang tahun. Saudara-saudara, giliran istri saya ulang tahun, saya ngasih berkat untuk jemaat. Walaupun yo gak doa ake Pak Josen, karena dia hamba Tuhan yang sederhana ya, pokoknya menjamu. Dia itu orangnya seperti itu. Dia curhat sama saya, cerita. Puji Tuhan. Saya ngomong terima kasih Bu, ini masukan buat saya sebagai hamba Tuhan. Saya dapat motivasi
dari ibu. Terima kasih ya Bu ya. Mari ngono saya pinjemi kartu meneh loro saudara. Aduh. Waduh saya enggak mau ini Bu, jangan. Enggak usah. Lalu saya tanya sama temennya yang baik. Ci, saya ini sungkan loh sama ibu itu. Saya tuh dipinjemi kartu lagi. 2 lagi. Ya, ya apa ini? Tak omong. Gini loh Pak Josen, nek memangnya itu dia yang ngasih. Oh jadi tolak Pak Josen, nanti orangnya tersinggung loh. Oh gitu dah. Dalam hati saya ketepaan gitu saudara ya. Wong namanya berkat, saya nak minta kok. Gitu. Ya saya terima akhirnya. Terus dia ngomong, pakein ya mulai Senin sampai Kamis. Tak kasih 2 kartu, 1 kartu maksimum 1 juta. Waduh saudara ya, 2 kartu 2 juta. Makan apa saudara ya? Saya bingung. Saya ngajak teman-teman, akhirnya enggak bisa. Istri saya ngomong ini, ojo aji-aji mumpung. Pakai sekali, langsung balik no. Oh bener juga saudara ya, enggak boleh aji-aji mumpung ini. Ya. Jadi harus murni hatinya. Luar dan dalam masih apa? Waktu pertama kali saya kenal sama ibu ini dikenalkan, saya datang rumahnya, dia kenal, ini suami saya Pak. Oh Bapak, oh ya kita doa, adakan doa, penyembahan, saya doa, dia senang undang di rumahnya. Pertama kali kenal, ini begitu selesai ngomong-ngomong gitu ya, ceritakan suaminya, ini loh Pak Josen, suami saya ini orang yang buanggil pokoknya. Ini ada kira-kira ada 8 orang di sini. Ruame, dia cerita apa? Ngilokno suaminya di depan orang. Saya kan paling enggak seneng saudara ya. Saya enggak ngomong, oh iya Pak, oh iya Bu. Oh Bapak itu ngawur, jangan gitu Pak. Enggak numpangi saya ya. Mentang-mentang mau sugih, enggak saya. Saya diem-diem, waduh ngawur, ini salah. Setelah selesai, deketi sama saya. Bu, lain kali Bu, nek ngomong suaminya, jangan di depan orang Bu, kasihan loh suaminya Bu. Bapak sakno Bu, lain kali nek ngomong ditegur 4 mata saja, jangan di depan orang. Oh iya Pak Josen, terima kasih. Saya enggak takut saudara, ya. Makanya tak ilmu. Makanya Bu, saya pernah pertama kali kenal ibu kan tak tegur sama saya. Saya enggak takut Bu, ya. Saya kalau disuruh Tuhan enggak peduli, ya. Negor ya negor. Puji Tuhan, hari ini kita dapat pelajaran yang bagus, yaitu tentang bagaimana kita bisa layak menghampiri takhta Allah yang kudus. Bersih tangannya, ya, murni hatinya. Ojo iri hati, dengki, simpen kejahatan. Apalagi saudara merancangkan sesuatu yang jahat. Ya, waduh. Merancangkan itu berarti ujung-ujungnya dilaksanakan enggak? Oh, saudara ini pelaksana. Yang bikin ide itu siapa? Iblis. Mau dipikiran. Uang nek mokong-mokong mbek awakmu, nek mbok tegur gak kena sikat tenai. Tapi carane ngene lho nyo, ojo kasar-kasar yo, tak urui kon. Itu setan ngajari kita. Tak urui. Nek nyilokno orang, gak usah kasar, gak usum sekarang. Nek kamu kasar mukul, wah sekarang banyak viral, betul gak? Jangan main kasar, main halus saja bro. Caranya gampang bro. Wah ini lebih kejam lagi saudara ya. Sebar no fitnah, mati saudara. Ya, ini rancangan yang jahat. Ayo kita bertobat. Ya. Dalam hati pun ada niat jahat, firman Tuhan ngomong apa? Dalam hati pun kalau ada niat jahat, cepat bertobat. Pak Josen, saya jadi orang baik. Tapi kalau sekeliling kita jahati saya terus ya apa Pak Josen? Niki wong gak dibalas terus-terusan nih. Firman Tuhan ngomong, berapa kali harus mengampuni saudaramu? Hitungan dewek saudara ya. Apa saudara harus punya buku khusus untuk pengampunan? Tak hitung siji, loro, telu, terus no. Ya, enggak gitu saudara. Ya, artinya enggak terbatas. Mengapa? Karena kalau ada orang jahati kita, saudara jangan salah sangka loh, seizin Tuhan. Loh, enggak setuju saudara. Betul enggak? Saudara punya siapa? Miliknya siapa? Loh, milik Tuhan. Suka-sukanya Tuhan dong. Kalau mau saudara ngalami sesuatu, kalau saudara diizinkan Tuhan, difitnah. Waduh sakit. Pak, memfitnah itu lebih daripada tidak memfitnah. Iya memang. Saudara, difitnah sakit. Tapi saudara belajar
melakukan firman Tuhan. Hati ini jangan dikotori dengan kepahitan. Hati kita mesti murni. Kalau tangannya bersih apa? Perbuatan kita. Karena kita ini gereja. Gereja Tuhan. Ya, gereja ini bukan dalam bentuk bangunan ini tok, tapi gereja sesungguhnya yaitu saudara-saudara ini loh, badan kita ini loh, tubuh kita ini loh. Bahasa aslinya apa? Eklesia. Betul ya, Pastor ya? Ya, eklesia. Ini. Jadi ini dibawa ke gereja, ya rumah Tuhan wis gereja, jadi gereja, double gereja, gereja kuadrat. Saudara, gereja ini dibawa ke pekerjaan. Gereja, pekerjaan saudara akan merasakan hadirat Tuhan. Gereja ini mau dibawa dimanapun, itu akan mengundang hadirat Tuhan. Kapan? Kalau hatimu murni, kalau tanganmu bersih. Ayo kita bersihkan tangan kita. Nek ngono ayo Pak, cuci tangan Pak di sebelah Pak. Bukan itu yo, ini bersih tangan ini boleh. Tapi artinya perbuatan kita. Amin. Saya tidak perpanjang renungan firman Tuhan ini, lewat Yohanes Pembaptis kita diingatkan, ayo luruskan jalan bagi Tuhan. Bertobat. Karena nubuatan tentang Yesus ini juga bisa bicara tentang nubuatan kedatangan Yesus untuk yang kedua kalinya. Bisa ya Pastor Vivi ya, nubuatan ganda ya, kita diajari ya, jadi pinter-pinter semua sekarang. Ya kenapa? Ikut pendalaman Alkitab. Maka lain kali ini ada melok kabeh. Ya, ajak. Jadi pinter, saudara. Tidak gampang dibodohi orang. Ya, puji Tuhan. Dan firman Tuhan ini jadi berkat. Di puasa kita yang pertama, kita akan mengakhiri tahun 2024 bersama Yesus. Dan kita akan masuk 2025 yang tentunya kita masih nggak tahu tanda tanya besar. Yang jelas tantangannya pasti makin besar. Tapi bersama Yesus kita tidak takut. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Untuk yang bertugas doa syafaat, kita tutup dulu ya Pastor ya. Tutup dulu ya. Oke. Maaf saudara ya, suwe gak tahu silo. Dilu-dilu. Sembujung. Engkau yang datang dengan pergumulan, dengan masalah yang berat, apapun jadi bebanmu saat ini, kita mau datang kepada Tuhan. Dia yang tanggung segala duka citamu, Dia akan hiburkan segala susahmu. Roh Kudus ada di tempat ini. Mari persiapkan hati kita, biar firman Tuhan boleh membersihkan seluruh kehidupan kita, menyucikan kita dari segala kejahatan. Sehingga kita layak menghampiri takhta Allah yang kudus. Terima kasih Tuhan. Seruku kepadamu, teriakku minta tolong sampai Kepadamu janganlah, janganlah sembunyikan wajahmu padaku. Jawablah seruanku Yesus. Ku berseru pada Yesus, mohon pertolongan. Jamu dan ku berseru pada Yesus, ku mohon berikanlah belas kasihan-Mu Bapa. Berikanlah belas kasihan-Mu Bapa. Sebab hanya kepada Tuhan kami berseru,
Hanya kepada Yesus kami menaruh seluruh harapan kami. Kami bersyukur Tuhan, di doa puasa, di awal pertama ini Tuhan, di pembukaan ini, Engkau sudah berbicara kepada kami. Sebab berpuasa itu adalah merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Kami sujud menyembah di hadapan-Mu. Kami tersungkur di bawah kaki-Mu Tuhan. Sebab kami menyadari keterbatasan kami sebagai manusia. Kami butuh Engkau, kami mengandalkan Engkau. Biar kami mau Tuhan seperti Yohanes Pembaptis. Dia memberikan sebuah teladan untuk peringatan bagi kami, untuk kami hidup lurus. Jalan kami tidak berkelok-kelok, tapi kami mau luruskan jalan bagi Tuhan. Persiapkan jalan bagi Tuhan. Tuhan mau bertobat dari cara hidup kami yang salah. Biar firman Tuhan boleh menegur kami, mengubah hidup kami. Ketika kami jatuh, Engkau tidak pernah membiarkan kami, tapi Engkau akan memegang kami dengan tangan kanan-Mu, mengangkat kami, sehingga kami tidak akan tergeletak. Terima kasih Tuhan, biar kami mau jadi orang-orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Orang-orang yang bersih, tangannya dari segala perbuatan yang tidak baik, yang murni hatinya, yang hidup kami sungguh-sungguh Tuhan benar di hadapan-Mu, sebab kami tahu kami tak bisa menipu Tuhan. Manusia bisa kami telan tertipu, tapi kami gak bisa menipu Tuhan. Dengan cara apa kami bisa menipu Tuhan? Bahkan Kau tahu sampai kedalaman hati kami yang terdalam. Engkau tahu Tuhan. Sebab itu selidiki setiap hati kami. Kalau ada niat-niat yang jahat Tuhan, ampuni kami. Layakkan kami semua dosa, iri hati, kesombongan. Oh Tuhan, lalukan daripada kami. Kami mengaku di hadapan-Mu, ampuni kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih menerangkan firman-Mu oleh Roh Kudus yang mampukan kami untuk jadi pelaku firman-Mu yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah mendapat berkat firman Tuhan. Firman Tuhan oleh hambanya Bapak Pendeta Jausen. Terima kasih Bapak Pendeta Jausen sudah memberkati kami dengan firman-Nya. Bapak Ibu, kita menyanyikan pujian satu ya. Biar bumi akan berlalu. Biar bumi akan biar bumi akan berlalu. Biar bulan tak bercahaya lagi. Biar akan bergoncang. Matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Bapak Ibu, sebelum kita masuk di dalam doa syafaat, kita akan naikkan pujian ini satu kali lagi. Setelah itu doa syafaat disampaikan oleh Pak Yamin. Setelah itu ada doa berkat oleh Pastor Ishak. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Tak pernah ingkar janji. Amin. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Katakan, saya cinta Yesus. Shalalalalalalalala. Saya cinta Amin. Yesus. Shalalalalalalalala. Katakan, Yesus cinta saya. Satu kali lagi katakan. Shalalalalalalalala. Saya cinta Yesus. Amin. Shalalalalalalalala. Yesus cinta saya, Yesus cinta saya. Yesus cinta saya, Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Puji Tuhan.
Doa beberapa perlu didoakan tambahan, Pak Yamin, Pak Weli di ICU, lalu Papa dari Cecencen masih di dalam rumah sakit ya Ci ya. Lalu anak James juga masih di rumah sakit. James, ya James, boleh dicatat ya. Bapak Ibu ada yang perlu didoakan? Mungkin ada yang diingat, oh siapa? Pak Weli, Bapak Cecencen, anak James. Ya, barangkali Bapak Ibu yang melihat streaming online, boleh yang ingin didoakan boleh mengirim di nomor WA gereja. Nanti kita akan doakan setiap hari. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Tuhan saat ini sudah menyertai ibadah kami sampai pada akhirnya. Kami yakin, kami percaya, kami yang hadir di tempat ini sudah diberkati Tuhan. Juga saudara-saudara kami yang mengikuti online, semuanya diberkati Tuhan. Firman Tuhan sudah mengingatkan kami, tema firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberi firman Tuhan, siapakah yang layak mendaki gunung Tuhan? Orang yang bersih tangannya dan suci hatinya. Tangan suci, tangan yang bersih karena kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga apa yang sebenarnya tidak layak sudah Tuhan layakkan, sudah Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan kehidupan kami sehingga kami boleh masuk di dalam kebenaran Tuhan, layak mendapat berkat daripada Tuhan. Kami yang bersih hatinya, murni hatinya, kiranya Tuhan hati yang bebas dari tipu muslihat, dusta, semuanya menjadi suci dan kudus Tuhan. Kami layak untuk menaik ke dalam ke bukit Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih pada firman Tuhan pada siang hari ini menjadi berkat bagi kami semuanya. Kiranya Tuhan, kami saat ini kami bersehati berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kami Indonesia, khusus untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Kiranya Tuhan memberkati apa yang menjadi hikmat marifat daripada Bapak Presiden. Tuhan memberkati dan beserta para menteri, para wakil rakyat, baik yang di DPR maupun yang di MPR. Tuhan, itu wakil-wakil rakyat menjadi inspirasi bagi rakyat kami semuanya. Kami boleh hidup di bumi Indonesia dengan baik. Para wakil rakyat yang ada di MA, di MK, juga di KPK, kiranya Tuhan sucikan mereka supaya mereka boleh hidup, boleh bertugas dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk pemerintah-pemerintah yang mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, hingga desa-desa kelurahan. Dalam masa-masa menjelang pilkada ini tahun 2024, kiranya Tuhan memberi ketenangan, ketentraman. Siapapun yang terpilih, itu adalah pilihan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Kiranya Tuhan makin maju kekristenan ini Tuhan. Biarlah berkat Tuhan makin melimpah di dalam semua jemaat Kristen di seluruh dunia. Untuk di Indonesia juga di pelosok-pelosok tanah air, di mana gereja-gereja yang terpencil, Tuhan lawat mereka, Tuhan berkati mereka. Kami juga berdoa khusus untuk gereja GBT Mawasaron, gereja yang kita naungi, kiranya Tuhan memberkati semua jemaat yang ada Tuhan. Khususnya Bapak Gembala, Ibu Gembala, Tuhan beri kesehatan yang prima. Untuk Bapak Gembala kami juga, Pastor Ishak dan Pastor Vivi, yang sudah menggembalakan kami, kiranya Tuhan memberi hikmat marifat untuk mereka semuanya, supaya kami boleh tergembala dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Kiranya untuk para jemaat GBT Masaron, mereka yang sakit, Tuhan memberkati. Kami saat ini berdoa khusus
Untuk Bapak Weli yang sedang ada di ICU, kiranya Tuhan jamah. Kami percaya, kami selalu memanggil nama Tuhan karena di dalam nama Tuhan ada kesembuhan. Di dalam nama Tuhan ada kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada keselamatan. Juga Papa dari Ciciencien, kiranya Tuhan memberkati, Tuhan lawat. Kiranya Tuhan jamah Tuhan untuk memberi kesembuhan yang sempurna untuk Bapak dari Bu Ciencien Tuhan. Juga anak James yang lagi sakit, kiranya Tuhan melawat anak James. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan beri kesembuhan yang sempurna Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Untuk para jemaat GBT Marsaron juga Tuhan memberi kesejahteraan, kemakmuran, apa yang menjadi kekurangan bagi mereka. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Mari angkat kedua tangan kita. Tuhan, saat siang hari ini kami merendahkan diri kami. Biarlah Tuhan semakin besar di dalam hidup kami. Tuhan, biarlah kami boleh penuh Roh Kudus, membuang semua yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan biarlah hidup kami sepenuhnya milik-Mu Tuhan. Kiranya hidup kami selalu dituntun, disertai oleh Tuhan. Dan berikanlah kami kekuatan kepada seluruh jemaat GBT Marsaron. Kami boleh berpuasa 40 hari, merendahkan diri kami. Dan kami boleh Tuhan terus mengandalkan Tuhan. Memberkati hamba-hamba Tuhan yang telah mengambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Tuhan memberkati keluarganya, kesehatannya, pekerjaannya, terutama pelayanannya diberkati, berkenan sama Tuhan. Semakin maju memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saatnya kami akan berpisah satu dengan lain. Kiranya Tuhan kami mohon berkat Tuhan. Kiranya kemurahan, kebaikan, kesetiaan Tuhan, damai sejahtera yang melampaui segala akal, melimpah dalam hidupmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu. Apa yang menjadi doa-doamu Tuhan menjawab sesuai kehendaknya. Tuhan memberkati apa yang kau kerjakan berhasil. Di akhir tahun ini diberkatilah dengan berkat yang melimpah. Diberkatilah terutama rohanimu. Engkau semakin hari semakin mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan selama-lamanya. Terima berkat dari Allah Bapa, Putranya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Oh, Bapa di dalam surga,